Wanita ini baru saja mengirim putranya ke rumah kakeknya untuk bermain selama beberapa hari. Namun tanpa diduga keputusan ini hampir membuatnya kehilangan anaknya. Pagi itu ketika anak laki-laki itu membawakan sarapan untuk kakeknya, ia mendapati bahwa tidak peduli bagaimanapun ia memanggil, kakeknya tidak menjawab. Anak lelaki itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bergegas berlari untuk menyentuh tangan kakeknya. Tapi melihat tangannya tak lagi hangat, bocah tak berdosa itu hampir terjatuh ke tanah karena ketakutan. Dia berlari kembali dengan tergesa-gesa. Aku mengambil telepon untuk menelepon orang tuaku. Tapi sayangnya karena bermain game terlalu lama tadi malam, ponsel kehabisan baterai dan hendak dimatikan. Sulit untuk menelepon tapi, beritahukan pihak lain bahwa pesan suara telah ditinggalkan. Anak laki-laki itu harus meninggalkan pesan yang memberitahu ayahnya untuk segera datang. Namun sebelum dia bisa mengatakan beberapa patah kata, teleponnya berbunyi. Dia tidak yakin apakah orang tuanya telah menerimanya. Harus keluar sendiri untuk mencari bantuan. Yang membuatnya putus asa adalah karena rumah kakeknya berada di tempat sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Ini sungguh tantangan bagi anak kecil ini. Dia berjalan sendirian di hutan, selalu merasa ada sesuatu di sekitar. Tiba-tiba sebuah cabang pohon patah karena salju. Anak laki-laki itu mendengarnya dan lari ketakutan. Baru saja keluar dari hutan dan tersandung. Dia mendongak dan akhirnya melihat sebuah rumah. Anak laki-laki itu segera berlari mencari pertolongan. Kemudian tuan rumah bersama-sama, anak laki-laki itu kembali ke rumah kakeknya. David menyuruh anak lelaki itu mengemasi barang-barangnya dan datang tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Ketika anak lelaki itu keluar, ia langsung memegang tangan kakeknya. Setelah mengonfirmasi kematiannya, David sangat gembira. Ternyata dialah satu-satunya tetangga dalam jarak 10 mil. Dan sedikit dendam pribadi. Karena takut ketahuan bocah itu, dia tidak berani tertawa terbahak-bahak. Hanya bisa berpura-pura bersimpati dan membawa pulang bocah itu. Baru saja memasuki rumah, David menuangkan kokain untuk anak laki-laki itu. Namun secara tidak sengaja menjatuhkan botol anestesi ke tanah. Anak laki-laki itu melihat itu dan bertanya apa yang terjadi. David dengan tenang berkata dia baru saja menjatuhkan botol. Anak lelaki itu jelas mulai menyadari bahwa David agak aneh. David menuangkan Coca-Cola dan menaruhnya di atas meja. Lalu dengan sengaja menyeruputnya beberapa teguk di depan anak laki-laki itu. Biarkan anak laki-laki itu minum segelas Coke dengan pil tidur dengan tenang. Siapakah yang mengira anak laki-laki itu lebih pintar dari yang dikiranya? Dia memanfaatkan momen ketika David pergi mengambil sup tomat. Diam-diam bertukar 2 gelas Coke. Ketika David kembali mereka berdua minum. Ketika melihat bocah itu selesai minum, David akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Dia mulai mengeluh tentang betapa mendominasinya kakeknya. Selalu menindasnya di sini. Anak laki-laki itu semakin ketakutan mendengarnya. Dia diam-diam menarik kursinya ke belakang dan bersiap untuk melarikan diri. David hendak bertindak ketika obat biusnya mulai bekerja. Tepat saat mereka berdua saling berhadapan, tiba-tiba telepon berdering. Anak laki-laki itu segera membalikan meja dan berlari keluar untuk menjawab telepon. Tetapi David berhasil menyusul dan memecahkan telepon itu dengan penggorengan. Lalu dia mengambil panci dan mencoba memukul anak